Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Kenapa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Iya, memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ini ngerti apa enggak tuh poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan
tindakan untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan. Kali ini kita melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik, dan hakim ini sudah benar-benar marah tentang ijazah palsu Joko Widodo. Nah, ini perlu kita apresiasi, ini perlu didukung hakim ini supaya tanganin ijazah Jokowi. Ini baru mantap hakim, karena hakim ini ingat mati, setuju. Pak Hakim seperti ini perlu didukung ya. Saya mendukung Pak Hakim ini, semoga hukum bisa ditegakkan. Semoga di Indonesia banyak hakim yang berani dan tegas jujur di dalam mengambil keputusan seperti Bapak ini. Berani sekali menyuarakan kebenaran demi tegaknya hukum di negara kita. Hukum dipegang oleh setan, dipesan oleh iblis 10 tahun berkuasa. Seharusnya hakim seluruh Indonesia seperti hakim ini. Rusak negara ini 10 tahun dahsyat rusaknya. Alhamdulillah, kini hadir penegak hukum berani benar, semoga jadi contoh bagi yang lainnya juga. Ayo Bapak Prabowo, ini ada hakim jujur. Segera panggil untuk jadi pengadil yang benar-benar adil, tidak neko-neko. Mudah-mudahan Allah kirimkan lagi hakim yang benar-benar menegang hukum. Keadilan, semoga para hakim dapat menyelesaikan kasus Jokowi yang begitu membuat rakyat berseteru, karena kasus ijazah Jokowi ini sudah banyak makan korban. Kalau semua hakim di Indonesia seperti ini, beliau pasti rakyat damai sejahtera. Mari kita dukung. Ini hakim harus yang menangani ijazah palsu Jokowi supaya benar-benar adil untuk mencari kebenaran. Koruptor korupsi hukum mati Pak Hakim, mantap. Ini pakar hukum sejati, karena hakim wakil dari Tuhan harus netral, adil, jujur. Hakim yang jujur, amanah, benar-benar memihak yang benar. Jaminannya taman sorga. Semoga hakim yang jujur, betul-betul adil, diberi kesehatan, panjang umur bersama keluarga, bahagia, selamat dunia akhirat. Nah, setuju, tapi hampir pasti bahwa yang begini nggak dipakai. Apalagi kasus ijazah Jokowi. Hakim di Indonesia harus seperti ini, harus tegak lurus. Betul itu Pak, bahagia untuk Bapak dunia akhirat. Jelas Jokowi dan kroninya perusak kehidupan dalam segala hal, maka pantas Jokowi dan kroninya wajib dihukum dengan seberat-beratnya. Kepolisian sudah rusak citranya dengan rakyat. Alhamdulillah masih ada hakim yang mau bertugas dengan amanah menegakkan kebenaran. Semoga akan ada hakim-hakim yang seperti ini, tidak menzolimi rakyat. Mantap Pak Hakim, teruskanlah kemarahanmu. Memang negara ini sudah amburadul. Ya Allah, lindungi Pak Hakim ini, perbanyak orang-orang seperti ini. Rakyat butuh orang seperti ini. Rakyat Indonesia sangat butuh hakim yang seperti ini. Nah, semoga juga makin bertambah banyak hakim jujur, adil, dan tegas seperti ini. Salam hormat Bapak Hakim, selamat berjuang untuk rakyat Indonesia. Ya, luar biasa Bapak Hakim itu. Semoga bisa menjadi langkah awal keadilan di negeri ini. Ayo tegakkan hukum yang benar di negeri ini Pak. Jangan takut membela rakyat dan negara dari otak kotor. Hakim ya harus kayak gitu, tegas, independen, tidak tebang pilih. Lanjutkan terus Pak. Semoga Bapak diberi kesehatan oleh Allah swasta, amin. Ya Rabbul Alamin. Rakyat jelata dari Sabang sampai Merauke selalu mendukung Bapak. Takbir. Mantap. Semoga bangsa ini menegakkan kebenaran dengan jujur, mengedepankan etika, adab ilmiah, dan transparan. Kasus habis, suarakan keadilan. Mantap Hakim. Pembela kebenaran, rakyat bersatu mendukung Bapak. Ini baru hakim jujur. Ayo kita doakan hakim ini panjang umur. Mantap Pak, Anda mewakili rakyat. Semoga Pak Hakim selalu dilindungi Allah Subhanahu Allah. Nah, hidup ini hanya sementara. Ya Pak, istilahnya ya Pak Hakim benar-benar membela kebenaran. Bangkitlah para ahli hukum dan penegak hukum yang belum terkontaminasi hasil program revolusi mental Jokowi 10 tahun di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Para penerus raja-raja dan kesultanan di NKRI di bawah koordinasi Bapak Sultan
Ya, 10 Yogyakarta kiranya juga merumuskan satu sikap seperti yang dilakukan para purnawirawan untuk memberi masukan dan mendesak pemerintah bersama DPR untuk menyelesaikan kekisruhan yang bermuara pada pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa ini yang berakar masalah dari satu keluarga Joko Widodo. Nah, Bapak Jaksa Agung yang jujur harus kita dukung. Semoga geger bangsa Indonesia adalah keluarganya Jokowi yang merusak konstitusi dan melemahkan hukum, dan Bapak kapan bisa dibeli, Jokowi sangat kejam. Ayo hakim bersatu berjalan di jalan hukum yang benar biar negara ini lebih maju lagi, bukan hanya slogan semata. Tegaskan Bapak Hakim, hukum harus ditegakkan, jangan sampai kendor. Hukum bisa dibeli dengan nilai uang. Hukum itu harga diri yang harus dijunjung tinggi dan bisa meyakinkan. Iya Pak Hakim, ayo tangani dengan jujur agar ada kepercayaan kepada para penegak hukum kita. Ini yang buat rakyat tidak percaya penegak hukum dengan pengadilan. Hukum bisa beli di negeri Konoha ini. Tidak ada hukum keadilan untuk rakyat kecil. Kemarahan hakim yang direkayasa dan bukan di hadapan persidangan resmi. Belum pernah tahu di persidangan hakim memakai handphone. Mantap Pak Hakim yang jujur bahwa hukum pidana berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum, tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Material hukum pidana ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHP, bukan bersumber pada koordinasi dan atau sekongkol atau hasil merapatkan barisan para penegak hukum untuk menutupi suatu tindak pidana yang terjadi. Rakyat Indonesia wajib memberikan dukungan agar hakim yang dimaksud dan jujur itu untuk tangani persidangan. Kasus pencemaran nama baik Joko Widodo yang tersangkanya Roy Suryo CS, semoga aparat hukum, penegak hukum yang jujur tetaplah diberikan kesehatan dan umur yang berkah. Alhamdulillah sudah bermunculan orang-orang yang ingin memang benar-benar hukum di Indonesia yang rusak dengan tegas akan dibenahi. Semoga lebih banyak lagi pakar hukum ataupun yang berkompeten maju memberanikan diri bersuara membela dan memperjuangkan makna kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita segenap warga NKRI turut mendukungnya. Bersihkan NKRI dari watak-watak penjilat, munafik dan orang-orang mencari kesempatan dari air keruh yang menyebabkan tidak ada ketegasan dalam memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar berdasarkan bukti-buktinya. Ya, semoga hakim ini amanah dunia dan akhirat. Semoga dalam lindungan Allah swasta kami rakyat pendukungmu mendoakan yang terbaik buat Bapak. Kami doakan Bapak Hakim sehat selalu, maju terus Bapak Hakim demi tegaknya hukum di Indonesia. Hasil selama 10 tahun. Sebelumnya sudah dipersiapkan orang-orang yang jadi ujung tombak penjajah yang sekarang magar laut dan yang menguasai sebagian alam Indonesia. Ya, tegakkan kebenaran cita-cita pahlawan yang telah gugur. Jokowi harus mempertanggungjawabkan kebohongannya dan merusak konstitusi negara yang mengalahkan segala cara untuk terus berkuasa. Masih ada hakim yang jujur dan tidak takut dicopot. Semoga Bapak Hakim ini selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.